Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solih dan soleha? Saat ini kita masuk ke pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah bersama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Pembelajaran kita saat ini kita masuk ke pelajaran 10, yaitu meneladani kisah dari Luqman Al-Hakim. Sebelum kita masuk ke siapa sih Luqman Al-Hakim itu, sekarang ibu tanya, siapakah di antara kalian yang ingin masuk surga? Apa saja syarat agar kita masuk surga? Kunci surga adalah ketakwaan yang tinggi kepada Allah dengan rajin beribadah dan beramal soleh. Takwa ialah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Jadi jika kita ingin menjadi penghuni surga, teladanilah para nabi dan orang-orang soleh seperti Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim bukanlah seorang nabi, tetapi seorang soleh yang kisahnya terdapat dalam Al-Quran. Bahkan namanya diabadikan dengan nama surah, yaitu surah Al-Luqman. Kita masuk ke kisah Luqman Al-Hakim. Luqman adalah orang soleh yang disebut di dalam Al-Quran. Mengenai asal-usul Luqman terdapat beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bahwa Luqman adalah Luqman bin Baura bin Nahur bin Toriha. Sedangkan Toriha adalah Azar, yaitu ayah Ibrahim alaihissalam. Sebagian lagi berpendapat bahwa Luqman adalah putra saudari Ayub alaihissalam. Ada lagi yang mengatakan bahwa Luqman adalah sebagai qadi, yaitu hakim kalangan Bani Israel. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa Luqman adalah hamba sahaya dari negeri Habasyah atau Ethiopia. Luqman bekerja sebagai pengembala kambing, namun dia termasuk orang yang arif dan bijaksana, sehingga dia disebut dengan Luqman Al-Hakim, artinya Luqman yang bijaksana. Banyak kisah kebijaksanaan Luqman Al-Hakim yang diceritakan di dalam Al-Quran, terutama yang ditujukan kepada anaknya yang bernama Qarra. Yang pertama, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Yang kedua, hai anakku, jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasnya. Yang ketiga, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Yang keempat, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Yang kelima, sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Selanjutnya yaitu keteladanan Luqman Al-Hakim. Yang pertama, bersikap bijaksana. Bijaksana adalah sikap yang cerdas dan arif dalam menghadapi sesuatu. Orang yang bijaksana tidak mudah marah, tidak juga cepat tersinggung, dan tidak suka mencela orang lain. Demikian juga Luqman Al-Hakim. Ketika banyak orang menertawakannya saat bersama anaknya naik keledai, Luqman tidak tersinggung. Dengan bijak dia memberi penjelasan kepada anaknya tentang sikap orang-orang tersebut. Dia mengatakan kepada anaknya bahwa kebanyakan orang selalu melihat perilaku orang tanpa menyadari perilakunya sendiri salah atau benar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus membiasakan bersikap bijaksana. Saat bermain dengan teman atau belajar kelompok, jangan mudah marah dengan ucapan atau perilaku teman. Ucapan yang baik didengarkan, sedangkan ucapan yang tidak baik diabaikan saja. Jangan terpancing untuk ikut-ikutan marah.
itu adalah contoh tindakan yang tidak bijaksana. Selain bijaksana, Luqman Al-Hakim juga suka memberi nasihat kebenaran. Kewajiban setiap orang Islam kepada orang Islam lainnya adalah saling menasehati. Nasihat yang dimaksud adalah nasihat kebenaran dan kesabaran. Nasihat kebenaran artinya memberi nasihat kepada orang lain agar selalu berkata dan berbuat yang benar, atau memberikan informasi tentang sesuatu yang benar. Nasihat kesabaran adalah mengajak orang lain agar tetap sabar menjalani kehidupan. Nah, Luqman Al-Hakim adalah orang yang suka memberi nasihat kebenaran. Nasihat-nasihat tersebut banyak terdapat di dalam Al-Quran. Sebenarnya nasihat tersebut ditujukan kepada anaknya, tetapi dapat digunakan untuk semua umat manusia. Misalnya, Luqman Al-Hakim menasihati anaknya agar tidak sirik, tidak sombong, taat beribadah, dan hidup sederhana. Kita juga dapat meneladani sifat dari Luqman Al-Hakim. Jika ada teman yang tidak mentaati peraturan atau tidak menjalankan kewajiban, sebaiknya dinasihati. Misalnya, saat waktu sholat tiba, ajaklah teman-temanmu sholat berjamaah. Ketika piket, ajaklah temanmu bergotong royong mengerjakannya. Saat ada PR, ingatkanlah temanmu untuk mengerjakannya di rumah. Nah, itu adalah contoh-contoh memberi nasihat untuk kebenaran. Di rumah kamu pun dapat memberi nasihat kepada adikmu dan anggota keluarga yang lainnya. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita simak di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.